Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wa nu'minu imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras sadiqin wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa khaliqus samawati wal ardin wa nukalliful jinna wal insa wal malaikatil muqarrabin ayya'buduhu ibadatal mukhlisin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, kami berjumpa lagi dalam podcast ini yang berjudul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amal jismun ruhuhu al-ikhlas. Amal perbuatan ibarat tubuh yang rohnya sebagai perisai ikhlas. Innal jisma mata faraqat huruhuhu allati biha qiwamuhu kana jussatan hamidatan la haraka fiha wala faidatan turja minha fakadzalikal amal idza zayalahul ikhlas. Jasad atau tubuh manakala ditinggal rohnya, yang roh tersebut menjadi sebab itu bisa tegak dan hidup. Karena ditinggal roh, maka jasad tersebut menjadi mati, tidak dapat bergerak dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan daripadanya. Demikian pula halnya amal perbuatan yang telah ditinggalkan oleh rohnya berupa ikhlas. Para pemirsa yang saya hormati, semoga mendapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kullun nas kulluhum halka illal alimun. Semua manusia berada dalam kebinasaan kecuali manusia itu berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang-orang yang berilmu semuanya dalam keadaan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang beramal dalam kondisi binasa kecuali orang-orang yang mempunyai sifat ikhlas. Wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang-orang yang berikhlas dalam keadaan kekhawatiran yang hebat. Maksudnya melakukan ibadah, melakukan amal soleh yang ikhlas itu banyak godaan-godaan, sehingga dalam konteks ala khotorin azim. Ini terkait tadi orang berilmu tidak beramal, Ya. itu juga halka itu Halka binasa. Ya. Itu penjelasannya pripun niku Pak ya? Agak dereng paham niku. Orang berilmu berarti punya teori. Nah, ya. Beramal berarti praktek. Praktek. Hanya berilmu tidak punya praktek, tidak punya amal, kosong. Kemudian beramal
tanpa dasar ikhlas juga tadi binasa. Iya, beramal dalam kondisi binasa karena tidak ikhlas. Berarti amalnya sia-sia gitu. Ya, sia-sia. Mayoritas orang beramal yang menuju dalam keikhlasan dalam kondisi terpaksa, mayoritas manusia sampai keikhlasan dalam kondisi ikhlas. Misalnya orang dalam keikhlasan akan memberi hadiah uang 20.000. Ternyata yang diambil dari saku bukan 20.000 tapi 100.000. Lah mau menarik uang yang sudah diberikan, kan dia terpaksa. Piye gitu. Terpaksa. Jadi Sudah terlanjur. Yang Mau menarik lagi malu ya? Malu. Karena dalam keikhlasannya hanya sebatas 20.000. Ternyata yang ditarik ke saku 100.000. Yang 20.000 itu termasuk ikhlas terpaksa. Ikhlas terpaksa. Definisi ikhlas itu apa Pak? Hah? Definisi Ikhlas itu hanya tujuan ridha Allah, tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan tujuan yang lain. Tidak tercampur aduk dengan duniawi. Itu ikhlas. Artinya murni karena Allah. Karena Allah. Dalam keikhlasan satu butir saja itu dalam konteks ala khotorin azim. Apalagi keikhlasan double. Itu ala khotorin adim ini apa? Rawan karena godaannya banyak sekali. Rawan rusak nopo? Rawan rusak karena tergoda oleh beberapa godaan-godaan yang merusak keikhlasan. Apalagi meraih keikhlasan double itu lebih rawan, lebih susah. Ya bisa tercapai, tapi harus melalui pembenaran keagamaan dan keseriusan yang betul-betul serius dalam keikhlasan. Misal kita berkorban dalam acara korban. Orang berkorban mengeluarkan uang untuk pelunasan dalam andil korban. Itu satu butir amal. Yang satu double. Ya, andil ikut korban Idul Adha dan andil dalam melestarikan Idul Adha. Itu double. Ada dua artinya itu nilai. Nah, itu dua nilai itu dalam kondisi lebih rawan, dalam kerusakan lebih rawan. Tapi kalau bisa konsekuen dalam keikhlasan, itu akan mendapatkan double ikhlas, double dua poin. Dua poin. Iya.
Kalau memang betul-betul serius, semangat dalam keikhlasan, itu bisa double. Tapi kondisinya lebih rawan. Makanya kelanjutan keikhlasan, kalau double, saya katakan tadi, itu misalnya mengundat-undat dari kinerja membangun Idul Adha, ngundat-ngundat, itu rusak. Oh, itu termasuk yang dapat merusak itu. Ya, yang dapat merusak keikhlasan. Memang harus betul-betul ikhlas. Ya, amal baik, soleh, bisa double 2, bisa double 3, bisa double 4, tapi semakin banyak semakin rawan. Misalnya ada orang mengajar, biasanya mengajar dikasih kebungahan oleh majelis tes. Berarti ada 2 amal, mengajar dan keikhlasan dalam menerima bisyarah itu ya? Bisyarah itu. Itu lebih rawan. Lebih rawan, asalnya double. Maka harus lebih hati-hati, kalau waspada. Ya, harus lebih waspada karena double amal. Harus lebih waspada. Yang keliru begini, misalnya orang mengajar atau ceramah, biasanya karena si penceramah itu sudah tahap menengah, bisa rohnya 1 juta. Ternyata dalam kenyataan tidak 1 juta, atau kosong, nggak dikasih. Entah itu ada kelalaian atau ada yang cerobot lain, ya. Salah Ya. Si penceramah karena kosong itu termasuk ikhlas terpaksa. Padahal keikhlasan itu nilainya lebih besar daripada dia mengamalkan amal soleh. Karena amal akan binasa kalau tidak ikhlas. Kok diberi keikhlasan? Nilainya lebih besar. Nilainya lebih besar dari amal itu sendiri. Dari amal itu sendiri. Oleh karena itu, kalau dia dikosong, sebenarnya harus terima kasih. Saya diberi keikhlasan, bukan menjadi kapok. Biasanya kalau dikosong kapok, kapok diundang nggak mau. Padahal keikhlasan itu nilainya lebih besar daripada amal soleh itu sendiri. Masya Allah. Para pemirsa yang saya hormati, fal amal bi ghairi niyatin sholihin anaun. Amal tanpa niat yang baik akan menjadi payah, membanting tulang. Karena dia sudah berusaha, dia sudah berkorban, tapi tidak ada nilai. Wan niyat bi ghairi ikhlasin riyaun. Niat tanpa ikhlas termasuk golongan orang yang pamer. Pamer memperlihatkan sesuatu yang menjadi kendala keikhlasan. Wa huwa lin nifaqi kafaun.
pamer adalah selaras senada dengan sifat munafik. Wal ikhlas min ghairi sidqin wa tahqiqin habaun. Ikhlas tanpa sidik, tanpa kebenaran dalam menggapai keikhlasan, dan tidak ada punya harapan lain kecuali Allah tahqiq, maka ikhlas yang buyar menjadikan habaan. Habaan termasuk debu yang tidak ada artinya. Habaan itu maknanya Debu yang tidak ada artinya. Bisa dibilang sia-sia gitu kok. Sia-sia. Itu mohon maaf, tadi berarti dalam ikhlas sendiri perlu apa? Sidqin wa tahqiqin. Kebenaran niat kan berarti. Kebenaran niat. Okay. Ngestokake amal soleh lan tahqiq. Tahqiq berbuat tahqiq kebenaran, membenarkan dalam keikhlasan, betul-betul menjaga dari godaan ikhlas yang bisa menghapus amal. Para pemirsa yang saya hormati, saya teruskan, wa qad qala Allah Ta'ala fi kulli amalin bi iradati ghairillah mathubatan maghmuron. Allah Ta'ala berfirman, setiap amal yang menghendaki bukan karena Allah akan menjadikan mathuban maghmuron, campur aduk yang menjadikan kesengsaraan. Orang yang ikhlas itu berarti mencampur aduk dengan duniawi, dicampur, akan menjadikan kesengsaraan, bukan hanya remes tapi menjadikan kerugian, kesengsaraan. Itu ada definisi tentang orang yang al-mukhlis, betul sih? Ada definisi secara tersendiri lah, al-mukhlis ke siapa nih? Orang yang mukhlis itu orang yang sidqin wa tahqiqin. Oh, itu termasuk definisi dari mukhlis. Iya, mukhlis. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna, dan kami perlihatkan, ila ma amilu, kepada apa yang mereka kerjakan, min amalin, dari suatu amal, faja'alnahu, maka kami jadikannya haba'an, debu, manthura, yang beterbangan. Jadi orang yang beramal tanpa ikhlas bagaikan debu yang beterbangan. Nah, itu amal sendiri itu berarti untuk menjaga dari sifat riya dan ikhlas itu, apa sebaiknya beramal secara tersembunyi, sirron, atau terang-terangan wa alaniyah niku? Dalam menjalankan amal itu harus melalui kondisi. Kalau kondisi menjadikan pamer akan lebih baik dengan sirron, rahasia. Kalau sirron menjadikan bahaya ngundat, itu lebih baik dengan alania.
Tapi itu kan kalau amalnya itu amal apa ya? Amal bongsone. Materi. Ubudiyah maksudnya. Iya. Iya. Kalau amalnya itu amal kerjaan, misalkan jahit sing ikhlas itu yang gimana ya? Iya, terkait pekerjaan loh. Iya. Amal-amal sing Ya, kuwi lah. amal jahit Ya. berarti amal yang berbentuk duniawi. Duniawi. Amal Nah, duniawi. duniawi. Nah, duniawi kalau di niati ikhlas harus menuju ke syariat. Jahitnya untuk nafkah keluarga. Oh. Kalau jahitnya untuk nafkah keluarga termasuk amal baik, ikhlas, hebat. Oh, bernilai tinggi. Walaupun kelihatannya duniawi, hebat. Berarti ada termasuk ikhlas. berarti amal itu kadang satu pekerjaan sama dilakukan dua orang tapi nilainya beda ya. Beda. Tergantung keikhlasan amalnya. Iya, tergantung. Ada orang jahit, Sama-sama jahit. sama-sama jahit. Karena dia pocokannya lebih banyak. Akhirnya jahitnya itu berlomba-lomba dalam memperoleh pocokan. Nah, itu bukan untuk nafkah keluarga, Bang. Untuk lomba-lomba. Nah, itu hanya Sudah dunia. beda, Sudah nilainya beda. sudah beda. Ya, sudah beda. Para pemirsa, saya teruskan. Oke, lanjut. Berlanjut. Kam ra'aina qauman ya'maluna ghaira annana lam nara atharan sholihan bi amalihim wa katsirun minhum lam yuwafiq fi ma qasada ilaih fadhalla fi syati'ih wa khadha minhu dhuhduhan wa lam yastati' ayyasila ilal ghamri fanakasa ala aqibaihi khasiran nasib wa dhahab. Betapa sering kita melihat kaum yang berjuang, tetapi kita belum melihat kesan baik dari usaha dia, dari usaha perjuangan mereka. Bahkan sebagian besar mereka gagal, tidak dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Ibaratnya orang masuk ke laut, dia hanya sampai di tepinya saja. Kalaupun dia sudah masuk ke air laut, dia hanya sebatas di tempat yang dangkal. Dia belum sampai berhasil memasuki dasar laut atau berhasil membawa kesuksesan. Dia hanya mundur kembali dengan hampa, rugi tenaga dan harta. Itu banyak sekali terjadi. Orang yang berjuang hanya beroleh kegagalan karena keseriusannya tidak sampai optimal. Keseriusannya. Berarti kadang banyak amal yang kelihatannya dunia juga bisa bernilai akhirat gitu. Ya. Juga kebalikannya. Kelihatannya ukhrawi. Ternyata duniawi. Bisa terjadi. Misalnya orang wiridan. Ternyata tujuannya mek sugih. Itu duniawi. Arahnya duniawi. Iya. Meskipun bentuk amaliyahnya kelihatannya wis bisurati amalil akhirah. Iya. Rupane akhirat. Tapi nilainya kecuali niat sugih untuk sosial masyarakat yang prasejahtera, mayoritas ditumpangi niat bagus lagi. Ya, itu juga bisa bernilai akhirat.
Masya Allah, sampai pembahasan ikhlas itu menukik sekali. Karena ikhlas adalah hasil sukses seorang yang beramal soleh. Begitupun dalam keadaan khotorin azim, sebab kerusakan-kerusakan yang merusak keikhlasan terkadang dalam tempo mendatang. Orang sudah ikhlas, betul-betul ketulis ikhlas, dia ngundat-ngundat, ikhlasnya corek. Ya, jadi makanya dalam khotorin alim. Para pemirsa, semoga mendapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Karena ikhlas adalah tiang agama. Tiang agama, ikhlas. Iya. Coba kalau misalnya misioner dalam dakwah, kalau ikhlas dia tidak mengharapkan apa-apa, misionernya berhasil. Tapi kalau mengharapkan apa-apanya tidak ada, beku. Berarti ikhlas itu penegak agama. Misalnya dalam kampung orang yang ikhlas mengajar Al-Quran, mengajar turutan, tidak mengharapkan upah, berjalan. Tapi kalau dia mengharapkan upahnya nggak ada, beku. Berarti ikhlas itu termasuk tiang agama. Salah satu penegak agama. Salah satu penegak agama. Para pemirsa, demikianlah keterangan saya, semoga manfaat dunyan wa ukhron, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minasyakirin wa ja'alna minassabirin wa ja'alna min ibadikal mukhlisin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ma lam naqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.